Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Squid Game season kedua episode ketiga. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Gi-hun yang berusaha mencari dalam permainan malah masuk lebih dalam ke dalam jebakan. Setelah perbincangannya dengan frontman di mobil limosin, ia dibius dan kembali masuk ke permainan. Di sisi lain, Noyul yang tadinya hanya seorang wanita misterius dengan masa lalu kelam, kini ikut ke dalam permainan. Ia memutuskan untuk bergabung bukan sebagai pemain, melainkan sebagai petugas baru dengan topeng segitiga. Episode 3 dimulai dengan Junho dan Woo-seok bersama para tentara bayaran, menaiki kapal dengan kecepatan penuh. Mereka berusaha melacak lokasi Gi-hun menggunakan GPS yang tertanam di giginya. 다 탔으면 출발합니다. Sementara itu, Gi-hun terbangun di dalam asrama permainan yang sudah tidak asing baginya. Ia menyadari seorang wanita yang terbaring di sebelahnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Sonyo. Tatapannya tajam, penuh misteri, dan tanpa basa-basi, ia berkata bahwa dirinya bisa merasakan dendam besar di dalam diri Gi-hun. Para petugas berbaju pink masuk ke dalam asrama dan menyambut seluruh peserta. Salah satu dari mereka, Yunju, terlihat sangat kebingungan. Peserta lain mulai mempertanyakan keadaan mereka. Mina bertanya mengapa pakaian mereka diganti tanpa sepengetahuan mereka. Sementara Thanos mempertanyakan keberadaan sepatunya. Di sisi lain, Myunggi, pria yang tampak gelisah, terus memaksa petugas mengembalikan ponselnya. Para petugas menayangkan rekaman para peserta saat mereka bermain dedakji dengan recruiter. Video tersebut menunjukkan betapa putus asanya mereka dalam menghadapi kesulitan finansial. Seorang bapak tua bernama Jong Dae yang memiliki utang sebesar 10 miliar won atau sekitar 112 miliar rupiah. Di tengah kekacauan itu, Gi-hun mencoba tetap tenang sambil memastikan tracker yang tertanam di giginya masih dalam keadaan aman. Sementara itu, di tengah lautan, Junho kembali dimarahi oleh Park. Park mengingatkan bahwa Junho sebelumnya sudah berjanji untuk berhenti mencari pulau ini. Namun, Junho menjelaskan bahwa setelah bertemu kembali dengan peserta pada permainan sebelumnya, ia merasa harus melanjutkan pencariannya. Namun, kali ini ada aturan baru yang diperkenalkan. Petugas menjelaskan bahwa setelah setiap permainan selesai, para pemain akan melakukan voting. Jika mayoritas memilih untuk berhenti, maka permainan akan berakhir, dan hadiah yang sudah terkumpul akan dibagi rata kepada seluruh peserta yang tersisa. Yongsik, salah satu peserta, seorang ibu tua menepuk bahu Yongsik. Ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri, Gemja. Momen ini sempat menarik perhatian beberapa peserta lain yang tak menyangka bahwa ada seorang ibu dan anak yang ikut serta dalam permainan ini. Setelah itu, seluruh peserta mulai menandatangani form persetujuan. Myunggi dengan cepat menandatangani formulirnya. Namun saat ia hendak pergi, dirinya dicegat oleh Thanos dan Namgyu. Wajah mereka penuh amarah. Rupanya, Myunggi pernah merekomendasikan investasi di sebuah koin kripto yang akhirnya membuat mereka kehilangan banyak uang. Thanos yang kesal hampir saja menghantam Myunggi, tetapi Namgyu menahannya dan menariknya pergi. Sementara itu, Junhee yang memperhatikan dari kejauhan. Di sisi lain, Woo-seok dan timnya semakin dekat dengan titik GPS yang mereka ikuti. Namun, begitu mereka sampai di lokasi, mereka justru menemukan perangkat GPS tersebut tergeletak di atas tumpukan cacing di dekat dermaga. Woo-seok segera menyadari bahwa Gi-hun tidak berada di sana. Dalam perjalanan, seseorang memanggil nama Gi-hun. Ketika menoleh, ia terkejut melihat temannya, yaitu Jung Bae, sahabat lamanya. Mereka pun berbincang sejenak. Jung Bae yang mengungkit tentang ibu Gi-hun yang telah meninggal. Jung Bae menyalahkan Gi-hun karena tidak memberitahunya mengenai hal itu. Di sisi lain, Junho bersama Woo-seok dan tim tentara bayarannya terus bergerak menuju titik GPS. Junho dan partnernya memanfaatkan teknologi canggih di dalam arena permainan. Di tengah kerumunan, Thanos berusaha mendekati Mina dan mencoba menggoda dirinya dengan kata-kata manis. Namun, Mina mulai tampak tertarik dan tertawa. Saat mereka berdua berbicara, Mina tiba-tiba menyadari keberadaan boneka raksasa di ujung lapangan. Sementara itu, di dalam arena, Gi-hun yang baru saja mengecek gigi palsunya menyadari GPS yang seharusnya ada padanya kini sudah tidak lagi tertanam di gigi palsunya. Seorang petugas bertopeng kotak tukar posisi.
Frontman kemudian kembali ke tempat pengawasannya. Di lapangan, Gi-hun berusaha memperingatkan seluruh peserta bahwa permainan ini berbahaya dan bisa membunuh mereka semua. Namun sebagian besar peserta hanya menertawakan dan tidak mempercayainya. Mereka masih berpikir bahwa ini hanyalah permainan anak-anak biasa. Kemudian permainan pun dimulai. Suara boneka raksasa yang familiar terdengar kembali, menyanyikan lagu anak-anak sebelum mengucapkan kata berhenti. 해요. Namun, Mina yang ketakutan malah berteriak dan refleks bergerak, membuat boneka raksasa mendeteksi gerakannya. Peserta lain yang melihat kejadian itu langsung berteriak dan mulai berlarian ketakutan. Meskipun Gi-hun sudah berusaha memperingatkan mereka untuk tetap diam, kepanikan membuat banyak peserta justru berusaha kabur, yang pada akhirnya hanya membuat mereka menjadi sasaran tembak berikutnya. Sementara itu, Thanos tiba-tiba membuka kalungnya dan mengambil sebuah pil. Gi-hun dengan sigap membantu beberapa peserta untuk tetap berada di jalur aman dan tidak bergerak saat waktunya tiba. Gi-hun yang melihat situasi semakin kacau segera mengambil alih dan memberi perintah kepada peserta yang masih hidup untuk terus maju dengan bersembunyi di balik tubuh peserta yang lebih besar. Strateginya berhasil, mereka mulai bergerak maju dengan lebih aman. 188번 Namun, situasi semakin memburuk saat waktu permainan hampir habis. Peserta yang tersisa mulai berlari secepat mungkin ke garis akhir. Dalam kondisi terdesak, salah satu peserta bergerak terlalu cepat dan hampir terjatuh. Petugas yang bertugas hanya menembak kakinya agar ia tidak bisa melanjutkan permainan. Melihat itu, Gi-hun segera kembali untuk membantunya. Dibantu oleh Hyunju, mereka berhasil melewati garis akhir. Tapi sayangnya, peserta yang ditolong Gi-hun akhirnya tetap dieksekusi oleh No-yul setelah permainan berakhir. Permainan pertama pun berakhir. Di sisi lain, Woo-seok dan timnya masih berada di lautan. Kebingungan setelah menyadari bahwa GPS yang mereka andalkan ternyata tidak membawa mereka ke pulau permainan. Di sisi lain, No-yul masih terus memperhatikan Kyung-suk, memastikan apakah pria itu benar-benar orang yang ia kenal atau bukan. Sementara itu, para petugas mulai bersiap di depan pintu untuk kembali ke tempat istirahatnya. Suara pintu besi terbuka dan para petugas baju pink masuk ke dalam ruangan. Para peserta yang masih tergonjang mulai berteriak. Beberapa dari mereka langsung meminta agar mereka dipulangkan. Petugas bertopeng kotak yang memimpin para penjaga berdiri di tengah ruangan dan dengan tenang menjelaskan bahwa mereka sama sekali tidak berniat membunuh siapapun. Menurutnya, permainan ini adalah kesempatan mereka untuk melunasi hutang-hutang mereka, bukan tempat untuk eksekusi massal. Karena sebanyak 91 pemain telah tereliminasi, total hadiah yang terkumpul sejauh ini adalah 9,1 miliar won, setara dengan sekitar 100 miliar rupiah. Jika mereka semua memilih untuk keluar dari permainan, setiap pemain yang tersisa akan mendapatkan sekitar 25 juta won atau sekitar 281 juta rupiah. Mendengar jumlah uang yang akan mereka dapatkan, beberapa peserta mulai mempertimbangkan pilihan mereka. Dengan peraturan yang jelas, pemungutan suara pun dimulai. Sebagai pemain dengan nomor terakhir 456, Gi-hun menjadi orang pertama yang memberikan suaranya. 니들이 죽을 곳과 시간은 Tanpa ragu, ia menekan tombol X. Setelah itu, ia diminta memasang emblem di dada kanannya sebagai tanda bahwa ia telah memberikan suara. Satu persatu peserta mulai memberikan suara mereka. 388번 33번 Melihat semakin banyak peserta yang memilih bertahan, Gi-hun mulai panik. Ia berdiri dan mencoba membujuk peserta lain agar memilih keluar, mengingatkan mereka bahwa nyawa mereka lebih berharga daripada uang. Namun, Jongdae tidak setuju dengan perkataan Gi-hun. Perdebatan sengit pun terjadi di antara keduanya. Bahkan beberapa peserta mulai mencurigai bahwa Gi-hun mungkin adalah bagian dari orang-orang yang mengendalikan permainan ini. Namun situasi semakin sulit bagi Gi-hun ketika ia terpaksa mengakui bahwa ia memang pernah mengikuti permainan ini sebelumnya. Meskipun awalnya peserta lain mulai melihatnya dengan curiga, Thanos justru menyambut pengakuan tersebut dengan antusias. Ia mengatakan bahwa justru lebih baik jika ada seseorang yang sudah pernah mengikuti permainan ini dan keluar sebagai pemenang.
Karena itu berarti mereka bisa mendapatkan strategi dan tips dari Gi-hun untuk bertahan hingga akhir. Gi-hun yang merasa telah salah langkah mencoba mendekati beberapa peserta yang belum memberikan suara. Namun sebelum ia bisa berbicara lebih jauh, seorang petugas berbaju pink menodongkan senjata ke arahnya, memperingatkannya agar tidak mencoba mengganggu proses pemungutan suara. Suasana semakin menegangkan. Suara terbagi seimbang. Dan kini hanya tersisa satu suara terakhir yang akan menentukan nasib semua peserta. Pemain terakhir yang tersisa untuk memberikan suara adalah pemain nomor 001. Kemudian peserta 001 pun memilih untuk melanjutkan permainan sebagai hasil akhir voting. Ternyata pemain 001 adalah In-ho. Kemudian Gi-hun pun hanya bisa terdiam, menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game episode ketiga, season kedua. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 4 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!